Bapak Ibu Saudara, malam ini judulnya Chaos. Melanjutkan sesi pengajaran pada saat yang lalu ya. Orang Kristen itu tidak ada janji sama sekali di Alkitab. Ikut Yesus itu merupakan jalan yang mudah. Sama sekali, Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan akan jadi kaya, ikut Tuhan hidup tanpa masalah, ikut Tuhan itu lempeng-lempeng aja. Sama sekali nggak pernah janji. Bahkan kata percaya dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya, itu pakai kata pisteo, artinya menjalankan hidup sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen pada abad pertama, untuk membuktikan Kristenannya adalah ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Jadi kalau sekarang terjadi kemelesetan, terjadi penyimpangan, atau kalau saya pakai bahasa fisikanya, kesalahan paralaks, ada satu hal yang sungguh mencengangkan. Artinya peringatan Yesus supaya apa kita waspada karena penyesatan terjadi. Penyesatan tidak pakai cara yang ekstrem sama sekali. Penyesatan yang paling luar biasa adalah penyesatan yang memakai kebenaran sebagai topengnya. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai satu kata saja. Nah, chaos ya. Kalau saya kasih judul bawahnya, kalau Bapak Ibu lihat bawahnya saya kasih judul complete disorder atau confusion. Jadi ada satu hal saya ketika berbicara kasih judul apa ya? Lanjutannya Musa. Perjalanan bangsa Israel itu sudah ditoto sama Tuhan, sudah diberitahu. Bahkan kalau sampai melihat ya, kalau sampai melihat dari PL sampai PB, ada satu benang merah. Tuhan itu memberitahu sesuatu yang akan terjadi kepada umatnya, supaya umatnya itu prepare. Nah, kita masuk ke chaos. Kenapa sampai chaos? Kenapa sampai complete disorder and confusion? Nah, istilah chaos ini ya merujuk pada sebuah kondisi ketika terjadinya suatu kekacauan. Ini banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi yang kacau. Jadi kekacauan itu sampai dikatakan chaos sampai pada satu titik kondisinya, kekacauannya itu pada satu tatanan yang luar biasa. Secara harafiah dikutip dari Oxford, saya ngambil dari Oxford, arti chaos adalah kekacauan dan kebingungan total, seperti kata bahasa Inggris di depan. Chaos istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang kacau, tidak teratur atau sulit dipahami. Di belakang kita akan melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang order, yang Tuhan yang tertib, Tuhan yang punya tatanan secara luar biasa. Nah, dalam konteks umum, chaos mengacu pada ketidakteraturan, kekacauan atau kebingungan dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Ini tolong ditaruh di pikiran kita dulu. Ngacu pada ketidakteraturan, kekacauan, atau kebingungan. Kalau kita lihat dari awal pertamanya, ketika Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sudah diberitahu dari titik ke titik, diberitahu dan tua-tua Israel, wakil dari bangsa Israel sudah setuju sama sekali. Ada kesepakatan bersama, ada ikat janji, ada covenant yang luar biasa. Nah, kita masuk chaos ya. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, tidak dengan tangan kosong. Seluruh harta Mesir itu diberikan kepada bangsa Israel. Ya, orang Mesir. Saat itu lagi ketakutan luar biasa. Tidak mau 10 tulah itu jadi tulah-tulah yang berikutnya. Nah, Firaun berubah pikiran. Dalam Keluaran 14 ayat 5 itu dituliskan, Firaun berubah pikiran terhadap orang Israel. Dan berkata, apakah yang telah kita buat? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Jadi setelah menyadari 2,5 juta orang keluar dari pintu gerbang atau perbatasan Mesir menuju ke Laut Teberau, baru Firaun itu berubah pikiran dari menyesali anak sulungnya yang mati, penerusnya dia, dan ada satu duka dalam satu negara, dalam satu bangsa. Ketika dukanya itu menjadi satu kemarahan, dan kemudian Firaun merubah pikirannya dan berkata, kita sudah salah ambil keputusan. Nah, ini bagian ini yang saya katakan ada satu hal yang lucu. Tapi kalau kita ngikutin dari awal, sebelumnya ada sesi Tuhan mengeraskan hati Firaun, kita perlu mengerti ya. Nah, yang terjadi berikutnya adalah maka Firaun menyiapkan 600 keretanya yang terbaik. Ingat ya,
Ya kalau sekarang mungkin nggak ada apa-apanya, tapi zaman itu kereta perang itu hanya dipunyai oleh negara adidaya. Negara pada saat itu Mesir merupakan negara adidaya yang sangat luar biasa. Keretanya yang terbaik, masing-masingnya dengan seorang komandan dan prajurit-prajuritnya. Bukan mengejar loh, memburu orang Israel dengan kereta, kavaleri dan prajurit yang terpilih dan terbaik dan menyusul mereka. Jadi mereka dengan kecepatan penuh, sementara bangsa Israel 2,5 juta orang itu bukan orang dewasa aja, ada anak-anak, ada ibu hamil, bahkan ada orang tua. Ya, mereka berjalan kaki, sebagian naik kendaraan. Tentu mereka berjalan dengan amat sangat lambat. Sementara 600 orang yang dipimpin oleh Firaun, mereka pasukan khusus yang bergerak dengan sangat cepat menaiki kereta kencana, kavaleri, dan kuda-kuda yang terbaik yang dimiliki oleh negara adidaya pada zaman itu. Ya, saya tidak memperlihatkan saudara mujizatnya, tapi saya mau lihat kekacauannya di orang Yahudi sendiri. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, ya noleh ke belakang ya. Itu kelihatan ya, dari jarak jauh kelihatan. Saat itu belum ada bangunan-bangunan tinggi seperti sekarang ini, ya. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah, perhatikan, lalu sangat ketakutan, ada ketakutan massal ya, 2,5 juta orang takut massal, orang Israel dan mereka berseru-seru. Saya tuliskan bahasa Ibraninya ya, saak, saak pada Tuhan. Justru saya dapatkan kata chaos dari saak ini. Nah, dan mereka berkata, orang-orang dewasa, orang-orang Yahudi yang dewasa, habis kena 10 tulah, mereka habis melihat bagaimana anak sulung Mesir mati, dan kemudian mereka keluar dari Mesir dengan kekayaan yang tanpa batas. Mereka baru lihat mujizat. Mereka baru melihat negara Mesir, negara adidaya, ditunggang balikan oleh Tuhan. Nah, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, mereka berseru-seru, mereka cry out, mereka nangis, mereka sambil nangis, mereka mengeluh pada Tuhan dan ditumpahkan kepada Musa sebagai wakilnya Tuhan. Ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau Musa membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal keluar dari Mesir adalah kesepakatan bersama. Ya, mereka terima harta itu dengan sangat bahagia. Tapi ketika mereka melihat ada tantangan yang ada, hanya 600 orang, padahal mereka 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir. Selama sekian bulan mereka melihat bagaimana Mesir ditukang balikan oleh Tuhan. Ya, negara itu seakan lumpuh di tangannya Yahweh. Mereka bisa berkata, mereka saak ya kepada Tuhan, tapi sasarannya Musa. Ya, kalau sekarang sasarannya hamba Tuhan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini belum sama sekali ketemu dengan Laut Teberau. Sama sekali belum. Di Laut Teberau mereka akan lebih saak lagi, lebih berseru, lebih cry out lagi, lebih nangis lagi, lebih menggerutu lagi. Nah, saya garis bawahi ini. Ini chaos ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru? Ya, demikian kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi Tuhan menerima cry out mereka, penggerutuan mereka, bersungut-sungutnya mereka, pakai bahasa tangisan, pakai bahasa air mata, pakai bahasa omelan. Itu Tuhan terima, bukan sebagai doa, tapi sebagai satu rengekan, sebagai satu sungut-sungut, sebagai suatu gerutuan. Mengapa engkau, atau bahasa sehari-harinya, mengapa engkau menggerutu? Ya, Tuhan itu jengkel sama sekali. Ini bukan gerutuan pertama. Gerutuan pertama itu pada saat 10 tulah itu turun. Ketika mandor-mandor Mesir menerapkan satu aturan yang lebih ketat lagi. Mereka sudah menggerutu pertama kali. Tapi ini gerutuan ketika keluar dari Mesir. Ini gerutuan pertama, gerutuan massal. Ingat ya, ingat. Gerutuan ini dilakukan oleh orang dewasa, orang yang melihat mujizat terjadi. Nah, sangat banyak kata-kata bersungut-sungut ya, menggerutu, berseru, tapi berseru saat cry out, murmur, ya, bersungut-sungut, menggerutu. Jadi ada banyak perkataan, bahkan Ibraninya ada 4 atau 5 kata yang
yang mengekspresikan ini. Jadi ada kata yang kita bisa terjemahkan sebagai menggerutu atau bersungut-sungut. Ya, kata ini sekali kalau kita belajar sekolah minggu. Bangsa Israel tidak masuk Kanaan karena bersungut-sungut, karena menggerutu. Ya, hati-hati ya. Ya. Ini perkataan yang sangat jelek. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Jadi oposit. Padahal teriakan mereka karena beratnya tekanan perbudakan sudah sampai ke tangannya Tuhan. Jadi teriakan massal itu sudah sampai ke hadapannya Tuhan. Dijawablah lewat Musa. Musa mengajak saudaranya yang namanya Harun. Nah, ini dengan sadar orang menggerutu, orang bersungut-sungut ya, pakai kata-kata yang sangat gak masuk akal. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka itu menoleh ke belakang. Sementara itu Yahweh, Musa, dan Harun melihat ke depan. Ya, Musa dan Harun mengikuti arahannya Yahweh. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ini khasnya Tuhan ya. Berdirilah, stand firm ya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan, lihat ke depan ya. Jangan noleh ke belakang ya. Lihat, perhatikan sungguh-sungguh kata-katanya. Dan akan diberikannya hari ini kepadamu sebab orang Mesir yang kamu lihat ya. Kalau kita belajar tata waktunya orang Yahudi, kita baru ngerti yang ada hanya masa lampau dan masa depan ya. Ingat ya. Yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini muncul ayat berikutnya, ayat yang dipakai oleh banyak orang Kristen untuk euforia, ya, karena ya istilahnya semua masalah diselesaikan dengan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, apa yang Israel ratapi di Mesir, ya? Apa sebenarnya? Orang Israel itu kalau lagi susah, kalau lagi ngadepi tantangan, selalu mengingat Mesir. Ya, secara keseluruhan mereka selalu bicara tentang masa lampau. Ya, bahwa di Mesir mereka hidup baik. Saya bertanya, betul hidup baik? Kalau kita baca literasinya secara jelas, nggak ada hidup baik. Orang diperbudak kok. Diperbudak. Kalau Indonesia pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang. Justru kata diperbudak itu 3,5 tahun kita pernah diperbudak oleh Jepang. Keadaan kita menderita sangat-sangat. Nah, kehidupan di Mesir itu bukan dijajah, tapi diperbudak. Ya. Jadi hidupnya tidak lebih baik. Sebagai budak, mereka tidak memiliki kecemasan akan hari esok. Benar ya? Ya, mereka disesat. Ya, kalau kita baca detail. Makanya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang aktif di gereja, kalau kita baca nggak bisa satu ayat, kita mesti baca pasal-pasal sebelumnya, pasal-pasal sesudahnya, baru kerangka berpikir kita utuh dan lengkap. Ya, mereka cemas akan hari esok. Waktu pembunuhan anak-anak laki-laki di Mesir, itu pembunuhan sangat pedih. Firaun dengan sengaja menyuruh untuk melempar anak laki-laki ke Sungai Nil, sungai yang penuh dengan buaya. Ya, mereka hanya melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan mereka. Pertanyaannya, batasannya apa? Batasannya apa? Ya, istilahnya kenapa? Kalau orang Jawa bilang isu dele bengi tempe. Istilahnya peraturan bisa diubah-ubah dan mereka itu pernah merasakan bagaimana ketika wacana untuk keluar dari Mesir yang terjadi dalam hidup mereka, langsung mandornya, langsung tuannya, langsung project ownernya merubah segala sesuatunya seenak mereka. Tidak ada perjanjian kerja. Mereka lebih suka hidup yang pasti aman dan tidak repot. Ya, kalau saya summary semuanya, jadi bagian-bagian ini yang sering kali diratapi tentang Mesir. Ya, hidup mereka tidak aman dan hidup mereka repot. Jadi mereka kerja tanpa upah. Mereka hanya dapat makanan, hanya dapat hak tinggal di Goshen. Ya, siapa bilang Goshen itu tempat yang aman?
aman waktu ada Yusuf, waktu jasa-jasa Yusuf masih diperhitungkan. Setelah Yusuf mati, setelah sekian lama, matilah raja. Sudah tidak ingat lagi jasa Yusuf, mereka diperbudak. Ya, tuan mereka memberi sesuatu yang pasti dimakan. Namanya budak, nggak bisa pilih. Makanya ketika mereka ingat daging, mereka ingat bawang di Mesir. Bawang itu makanan, bukan untuk makanan budak. Daging bukan untuk makanan budak. Ya mereka makan daging, tapi sangat amat sangat jarang bagi seorang budak untuk makan sesuatu yang mewah seperti daging dan bawang. Ya, mereka ingin hidup yang stabil. Siapa bilang? Ya, jadi mereka itu meratapi sesuatu yang fata morgana. Saya transit di Dubai. Saya ketemu dengan orang satu TKI yang semuanya dandan dari atas sampai bawah. Dandannya itu seperti artis Korea. Bajunya itu, ya, jaketnya itu dari bulu, bulu asli, bulu minks. Saya katakan, Mbak, nggak panas lah, Mbak. Terus menampilkan sesuatu, dia sukses. Ketika jumpa dengan mereka di Qatar, saya itu nggak tega. Kenapa? Majikan punya anak 4. Si Mbak gendong 1 bayi. Ya, 3 anak dipegang dengan seluruh tas dan seluruh belanjaan dipegang oleh Mbak TKI ini. Jadi waktu opposite-nya ketika pulang ke Indonesia mengesankan sebagai pribadi yang sukses. Jadi banyak orang yang hidup merantau itu menderita. Tapi kalau pulang ke Indonesia, mereka mencitrakan diri sebagai pribadi yang sukses. Nah, seperti orang Israel meratapi sesuatu yang di Mesir. Mereka ingin hidup stabil, enak, tapi sebagai budak. Lalu berakhir dikubur. Jadi kita lihat ada kontradiktif di hidupnya orang Israel ketika keluar dari Mesir. Yang mereka tangisi itu fata morgana. Yang mereka tangisi itu sebenarnya fiktif. Ya, jadi masalahnya mereka meratapi ini, meratapi secara korporat, artinya meratapi secara bersama-sama. Ya, Musa sampai lewat batasnya. Nah, saya perlu jelaskan ini ya. Intervensi Tuhan dalam perjalanan ini cukup jelas dari awal, bahkan diberitahu bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi ketika keluar dari Mesir, ya, untuk menyatakan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang seluruhnya terencana oleh Yahweh, ya. Jadi justru itu ada satu kebingungan yang sangat besar. Mereka melihat secara luar biasa kekuasaan Yahweh, tetapi di satu sisi mereka itu bersungut-sungut, di satu sisi mereka menggerutu, di satu sisi mereka berlaku tidak wajar di hadapan Yahweh. Intervensi Tuhan dapat dilihat dalam tindakannya dengan cara. Pertama, Tuhan mengendalikan seluruh alur cerita untuk kebaikan bangsa Israel. Ini diterima dulu, jangan protes dulu. Ya, jadi itu ada satu skenario dari Tuhan. Ya, seperti disampaikan pada mereka ketika berhadapan dengan para tua-tua, disampaikan rencananya Tuhan. Ya, pertama rencana itu ditunjukkan kepada Musa. Musa ditunjukkan kepada Harun. Harun harus cerita secara utuh dan lengkap kepada bangsa Israel yang lagi diperbudak di Mesir. Kedua, Tuhan bergerak dari depan dan dari belakang untuk melindungi bangsa Israel. Kita lihat tiang awan, tiang api itu secara luar biasa menjadi guidance mereka. Kalau tiang api bergerak, ya mereka bergerak. Tiang awan bergerak, mereka bergerak. Maka dari itu selama 40 tahun pakaian mereka tetap sama, tetap utuh, ya. Sendal mereka tetap utuh. Artinya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu secara menyeluruh. Kalau saya berkata pakai bahasa teologinya, holistik itu roh, tubuh, jiwa terpelihara sempurna. Tuhan bergerak dari depan dan dari belakang untuk melindungi bangsa Israel. Semua jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami memang tidak masuk akal bagi orang Israel, bahkan Musa. Tapi ketika intervensi Tuhan dinyatakan musuh kepayahan, barulah kemudian logika dapat memutuskannya. Waktu tulah pertama masih bisa dibuat oleh ahli tenungnya orang Mesir. Tulah kedua masih bisa dibuat, ditiru.
Tulah ketiga masih bisa duplikasi, tapi mulai tulah keempat sampai tulah ke-10 sama sekali ya mereka mengaku akhirnya ini tangan Yahweh, ini tangannya Tuhannya orang Ibrani. Jadi baru kemudian logika mereka dapat memutuskan. Ketika 10 tulah ya nggak masuk akal, tapi logika mereka dapat memutuskan. Mereka keluar dengan bahagia. Tetapi ketika mereka dikejar, ketika mereka berhadapan dengan laut terberau, baru logika mereka nggak jalan. Tapi ketika mereka melewati, baru logika mereka bisa jalan kembali. Makanya saya katakan chaos ini ada hubungannya dengan mentality. Ya, kalau udah mentality udah parah, ya. Tuhan tidak bisa menghilangkan kehendak bebas yang dimiliki oleh bangsa Israel untuk memilih tindakan apa yang dipandang benar. Jadi Tuhan hanya menyampaikan rencananya, sama seperti hidup kita. Tuhan hanya menyampaikan rencananya. Ya, ikut Tuhan itu pikul salib, ikut Tuhan itu sakal diri, ikut Tuhan itu bayar harga. Tapi ya, yang Tuhan tidak bisa yang menghilangkan adalah kehendak bebas kita. Israel juga kita ya harus memilih tindakan yang kita anggap benar yang sesuai dengan patokan firman Tuhan. Ya, jadi 2,5 juta orang itu dengan rencana yang sempurna, dengan intervensi ilahi yang sempurna, tetapi tidak menghilangkan kehendak bebasnya bangsa Israel. Ini yang susah. Tuhan tidak bisa menjadikan seseorang itu baik dan setan tidak bisa menjadikan seorang itu jahat. Perlu persetujuan dari orang tersebut. Jadi Tuhan mau menjadikan bangsa Israel itu, bangsa pilihan itu sebagai prototipe untuk menghasilkan Mesias pada masa datang. Tentu tidak bisa ya, tidak pakai cara yang cermat. Tentu ada persetujuan. Bayangkan kalau ada Saul, Saul tidak meleset, tidak perlu Daud. Makanya sebenarnya kalau tidak ada kemelesetan, sebenarnya tidak diperlukan sama sekali. Istilahnya tragedi sampai Yesus harus mati di kayu salib. Kalau Adam dan Hawa hidup sesuai dengan tuntunan tatanan yang diberikan Tuhan. Tidak perlu ada drama seperti sekarang ini. Tuhan itu memiliki tatanan yang juga ditaatinya. Ya, Tuhan itu punya tatanan secara sempurna. Jadi kita lihat ya, ketika keluar dari tatanan itu, manusia itu cenderung untuk akhirnya meleset. Ya, Tuhan punya tatanan yang Tuhan sendiri taat. Bisa sedikit cerita, Kak? Ya, jadi sejak penciptaan manusia, Tuhan itu memberikan pilihan di Taman Eden. Pilihan itu bisa kita lihat dari dua pohon. Itu adalah sebuah kiasan ya, atau simbol atau lambang. Jadi dua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan, dua pohon itu adalah lambang dari kehendak bebas yang harus manusia pilih. Yaitu bukan pohon beneran, tapi itu adalah sebuah simbol bahwa dari mulanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan sebuah kehendak bebas. Nah, kan pertanyaannya kenapa sih Tuhan tidak menciptakan manusia itu tanpa kehendak bebas supaya nggak binasa gitu ya, supaya nurut-nurut aja lah. Itu kan namanya robot. Namanya itu kan bukan cinta ya, bukan kasih. Sedangkan Tuhan itu mencari relasi. Bagaimana berelasi tanpa adanya kebebasan, tanpa adanya kemerdekaan gitu kan. Kalau semuanya diatur Tuhan, maka tidak ada relasi. Sedangkan Tuhan itu menginginkan relasi, menginginkan kasih ya. Di dalam kasih itu kan ada kerelaan, ada relasi, ada kehendak bebas. Jadi Tuhan menginginkan supaya manusia itu mengasihi Tuhan dengan pilihannya sendiri. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak bisa itu dalam tanda kutip karena Tuhan itu maha kuasa. Tetapi dari awal Tuhan sudah punya tatanan, sudah punya ketentuan dan Tuhan menentukan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Maka dalam tanda kutip tidak bisa itu tidak bisa mengingkari dirinya. Ya, jadi nggak bisa mengingkari kata-kata yang sudah diucapkan, ketentuan yang sudah dia ucapkan. Jadi Tuhan itu punya integritas, istilahnya itu seperti itu. Ya. Jadi Tuhan tidak berubah-ubah gitu ya, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Enggak.
Kalau manusia ya berubah-ubah. Kalau Tuhan sudah menetapkan begitu ya begitu gitu ya. Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Nah, itu yang dimaksud tatanan Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau Tuhan dikatakan tidak bisa membuat orang menjadi baik, jadi maksudnya tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena dia sudah punya ketentuan di dalam dirinya sendiri, sudah punya tatanan dalam dirinya sendiri. Dan begitu juga setan tidak bisa memaksa karena Tuhan sudah buat aturan. Jadi setan juga tidak bisa memaksa manusia jadi jahat. Kenapa? Karena dari semula Tuhan sudah menentukan manusialah yang harus memilih ininya sendiri, nasibnya sendiri. Contohnya misalnya Kain. Kain ketika hendak membunuh Habil, hatinya panas, hatinya marah, emosi meluap-luap. Tuhan hanya mengingatkan, Tuhan tidak membuat Kain lumpuh, stroke, ya, tangannya tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak, kan tidak gitu ya. Begitu juga ketika Hawa di Taman Eden, setan hanya bisa membujuknya, keputusan ada di Hawa, keputusan ada di Kain. Apakah Kain mau mendengarkan Tuhan atau tidak? Apakah Hawa mau mendengarkan si ular atau tidak? Jadi keputusan itu ada di tangan manusia. Ya, mungkin itu ya yang dimaksud. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ana. Jadi bangsa Israel itu bersungut-sungut, ya. Bangsa Israel itu bersungut-sungut. Dalam kitab Keluaran saja, kitab Keluaran loh, dicatat 7 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Ada 7 kali. Saya minta Amos bacakan ya. Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Keluaran 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Terus, Keluaran 16 ayat 7, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. lanjut. Keluaran 16 ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah, jelas kan? Sasarannya Tuhan loh. Bukan sungut-sungut biasa. Mereka itu cry out. Mereka itu bersungut-sungut. Mereka menggerutu kepada Tuhan. Walaupun sasarannya Musa dan Harun. Tapi sebenarnya tujuan mereka itu menyatakan ketidakpuasan kepada Yahweh. Lanjut. Keluaran 16 ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nah, kita mesti waspada ya. Chaos terjadi karena apa? Tuhan itu punya pikiran, Tuhan itu punya perasaan. Saya ketemu sama seseorang ketika diskusi, mengatakan apa? Harusnya Tuhan itu baik, hanya baik aja, nggak bisa hukum. Lah, Tuhan kok hanya punya perasaan yang istilahnya positif aja, nggak punya sesuatu yang opositnya. Justru kita diciptakan serupa dan segambar. Jadi ada blueprint Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mesti ngerti Tuhan itu punya pikiran, Tuhan juga punya perasaan. Kalau kita melayani Tuhan, kita melayani pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi kita jangan abaikan. Seringkali kita maunya sendiri, kita mengabaikan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan juga bisa marah, Tuhan juga bisa tersinggung, tapi Tuhan juga bisa merasa dicintai. Beberapa momen penting dalam perjalanan bangsa Israel, di mana mereka bersungut-sungut. Pertama, Keluaran 15 ayat 24, setelah menyeberangi Laut Merah, bersungut-sungut karena kekurangan air. Kedua, Keluaran 16 ayat 2-3, di padang gurun, mengeluh karena kekurangan makanan. Mana? Ketiga, Keluaran 17 ayat 3, bersungut-sungut lagi tentang kekurangan air di Refidim. Keempat, Bilangan 11 ayat 1-6, mengeluh dengan makanan, membandingkan dengan makanan yang di Mesir. Yang kelima, Bilangan 12 ayat 1, Maria dan Harun bersungut-sungut tentang Musa. Yang keenam, Bilangan 14 ayat 1-4, 10 pengintai mengirimkan laporan negatif tentang Kanaan, mereka bersungut-sungut menginginkan kembali ke Mesir. Sepanjang perjalanan mereka, ada banyak momen lain yang bisa diinterpretasikan sebagai ungkapan ketidakpuasan. Nah,
chaos terjadi. Sesuatu yang negatif menular seperti wabah kepada seluruh orang Ibrani, seluruh orang Yahudi. Jadi kenapa sampai harus habis satu generasi? Karena kenapa? Udah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kata-kata chaosnya terjadi. Perhatikan ya, memuncak ya. Perbudakan selama ratusan tahun di Mesir tidak hanya memengaruhi kondisi fisik. Ingat ya, waktu keluar diatur hukumnya, bahkan makanan diatur sama Tuhan halal dan haram. Diatur yang kalau dalam bahasa Indonesia yang berguna dan yang tidak berguna. Jadi makanan bagi kita bukan makan, kalau kita makan kita bisa masuk surga, kalau kita makan yang haram tidak bisa masuk surga. Tapi Alkitab mengajarkan yang berguna, kalau kita makan ini, itu berguna. Yang ini nggak berguna. Misalnya kerang. Makan kerang, kita tahu kerang itu sekarang fungsinya untuk menjernihkan perairan. Jadi kalau kita makan sampah. Ya, jadi Alkitab itu mendidik makanan yang boleh atau enggak. Kondisi fisik itu dirubah. Jadi orang Yahudi, bangsa budak, tidak mungkin jadi bangsa yang unggul. Tidak mungkin bisa jadi bangsa yang melahirkan Mesias. Nggak mungkin DNA-nya langsung baik. Itu perlu ditata sama secara luar biasa. Diatur sedemikian rupa sehingga jadi bangsa yang unggul. Mereka tidak langsung jadi bangsa yang unggul. Dari awal mereka tidak dilahirkan jadi bangsa yang unggul, tapi mereka dibentuk jadi bangsa yang unggul. Jadi kondisi fisik lebih mudah, tapi identitas baru dan mentalitas mereka itu yang paling susah. Itu yang diatur Tuhan paling susah. Identitas dan mentalitas mereka yang baru. Kalau fisik itu progres saja, tapi kalau identitas dan mentalitas mereka itu yang menyebabkan chaos. Itu yang menyebabkan mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada mereka pada saat pertemuan Musa, Harun, dan tua-tua Israel. Bahkan tua-tua Israel yang bertemu dengan Musa tidak masuk. Jadi kenapa mereka gagal membentuk identitas, membentuk mentalitas? Seperti kita pada saat ini. Jadi Kristen itu, kita masuk ke gereja, tidak menentukan kita jadi Kristen. Memang harus ke gereja, orang Kristen wajib ke gereja. Tetapi Roh Kudus itu menjadikan kita Kristen. Ya, istilahnya kalau Tuhan menjadikan kita Kristen, ada 4 hal. 1, keselamatan oleh penebusan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kedua, kita punya Alkitab. Jadi ada guidance-nya secara luar biasa. Ketiga, kita punya Roh Kudus. Rohnya Bapa yang ada dalam diri kita untuk menuntun kita jadi private assistant dari Bapa untuk menuntun kita menjadi seperti Yesus. Yang kelima adalah, nah ini persis seperti bangsa Israel, peristiwa hidup. Sebenarnya Tuhan menjadikan setiap masalah itu mendidik mereka, mendidik orang-orang Yahudi punya identitas dan mentalitas mereka terbentuk. Sehingga ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka siap sebagai suatu bangsa teokrasi yang rajanya adalah Yahweh sendiri. Ya, fisik mereka ngikut, tetapi identitas, mentalitas mereka gagal. Ada generasi yang lain, generasinya Kaleb itu yang masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Nanti kita bahas berikutnya ya. Ya, jadi jauh lebih mudah bagi Yahweh mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. 400 tahun itu membentuk identitas orang Ibrani, identitas dan mentalitas mereka. Itu rusak mereka kopi. Bayangkan, di padang gurun ketika Musa naik dan tidak turun-turun, dan naiknya juga nggak lama kok, mereka langsung mengumpulkan emas dan mengingat bahwa di Mesir mereka menyembah anak lembu emas. Mereka keluarkan emas dari perbendaharaan mereka dan mereka membentuk lembu emas yang disembah sama-sama. Jadi identitas dan mentalitas itu yang susah dikeluarkan Yahweh dari orang-orang Yahudi. Jadi makanya chaos.
Pada akhirnya Musa harus keluarkan jengkelnya. Padahal Musa itu kurang apa? Musa itu 40 tahun di istana. 40 tahun kedua sudah keluar sungguh-sungguh, keluar dari apa mentalitasnya, mentalitas sebagai anak putri Firaun. Itu udah moving out ya. Udah keluar sama sekali beda. Makanya sebagai orang Kristen ya, mudah bagi Tuhan untuk ngampun dosa kita. Ya, quote unquote ya, mudah istilahnya. Tapi membuat kita untuk ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, secara sempurna, untuk menjadikan kita seperti gambaran anaknya, itu yang sukar. Makanya selama ini banyak pendeta-pendeta di kekristenan yang tidak mengajarkannya. Kita harusnya menjadi seperti anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Itu patokan kita sebagai seorang Kristen. Makanya kata Kristen itu Kristianos. Kristianos artinya Yesus, Yesus kecil. Orang Kristen pada abad pertama dikenal sebagai Yesus, Yesus kecil. Jadi kalau kita sudah umur segini, tidak mengejar untuk keserupaan seperti Yesus, ya kita harus bertanya, ada apa dengan kita? Jangan-jangan hidup kita chaos. Jangan-jangan gereja kita chaos gara-gara kita. Jangan-jangan komunitas kita chaos itu gara-gara kita. Gara-gara apa? Tanda petik. Kebodohan kita. Karena mentalitas kita, identitas kita yang nggak pernah mau berubah. Jadi kalau saya sering kali ngomong, si Ambon, si Batak, si Manado, si Kupang, si Papua, harus jadi seperti Yesus. Jangan Yesus seperti orang Papua, seperti orang Ambon, orang Kupang, orang Manado, orang Batak. Jangan. Jadi kalau kamu keras misalnya, hidupmu keras, gampang memarah, ya artinya kita harus mengikuti teladan Yesus. Dan perlu perjalanan panjang yang menyakitkan. Misalnya kembali kita orang Jawa. Yuk, kita patokan kita orang Jawa. Nggak bisa. Patokan kita Yesus. Jadi banyak diselewengkan. Ikut Yesus jadi kaya. Ikut Yesus jadi luar biasa. Nah apanya? Nah, mentalitas budak. Rasa ketergantungan setelah beratus tahun hidup sebagai budak. Bangsa Israel tuh menjadi terbiasa bergantung pada orang lain. Jadi kalau nggak bisa sesuatu, ngeluh. Nggak bisa sesuatu, mencapai, ngeluh. Mereka kurang, biasanya disediakan makanan, minuman. Kalau habis kerja, makanan, minuman. Padahal Yahweh kita membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir, menjadikan identitas yang baru. Artinya, mereka sungguh-sungguh sebagai bangsa yang utuh, bangsa yang merdeka, ya, bangsa yang diberi makan oleh Yahweh sendiri. Yahweh menurunkan mana dan mereka ada perintah untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Hari ini tidak untuk menyimpannya besok kecuali Sabat. Tapi bangsa Israel banyak yang melanggar. Oleh sebab itu mereka mengalami masalah dengan apa? Simpanan mereka berbau dan seperti ada ulatnya. Jadi lihat ya, rasa ketergantungan ini dapat membuka ruang bagi sikap menggerutu, mengeluh berkepanjangan, bersungut-sungut saat situasi yang tidak sesuai harapan. Kenapa? Budak. Mentalitinya budak. Bukan mentaliti bangsa Mesir, ya. Mentaliti budak di tanah Mesir. Ini loh. Jadi orang-orang yang diperbudak oleh kuasa dosa, itu mentaliti budak. Jadi diinfus sama kuasa kegelapan. Ya, segala sesuatu untuk memenuhi ya nafsu dia, memenuhi libido dia. Ya, jadi segala sesuatu untuk memuaskan keinginan daging. Jadi marah dengan marah kita memuaskan daging kita. Dengan kita mencari rasa hormat pada dari orang lain, kita memenuhi libido kita. Libido kekuasaan ya, contohnya. Mentalitas korban. Jadi ini. Jadi pengalaman penyiksaan, penindasan, ketidakadilan dapat menciptakan mentalitas korban yang menyusutkan. Jadi mereka itu playing victim ya. Musa membawa kami keluar dari Mesir untuk membuat kami menderita. Kami makan di Mesir itu makan enak, makan daging, makan ada bawangnya. Ya, lihat ya mentalitas korban. Udah tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun. Yang mereka gerutuin, mereka bersungut-sungut itu Yahweh. Musa hanya jadi objek penderita saja. Tapi yang tersinggung bukan Musa,
tapi Yahweh. Nah, itu masalah. Ketika mereka diperhadapkan pada tantangan kehidupan baru di padang gurun. Ingat ya, penyertaan Tuhan yang kuat. Mereka dapat melihat simbol di langit penyertaan Tuhan. Mereka sangat bisa jelas melihat bahwa Tuhan beserta mereka. Bahkan ketika Musa ditarik di awan yang gelap itu naik ke sana dan hilang, mereka melihat kedahsyatan Yahweh di awan gelap yang menutupi gunung itu. Jadi mereka melihat jelas Yahweh itu dari jauh. Bedanya sama kita adalah roh Allah, rohnya Yahweh itu ada di kita. Yang banyak yang seringkali kita tidak sadar. Ya, ketika mereka berhadapkan pada tantangan kehidupan baru padang gurun, sikap mereka memicu keluhan sebagai respon defensif dalam bentuk bersungut-sungut. Sebenarnya defensif, tapi bersungut-sungut. Ya, jadi mereka itu defensif. Defensif, ketidaknyamanan itu mereka munculkan sebagai bersungut-sungut. Makanya Kak Ane bilang sama saya beberapa kali, banyak orang Kristen yang berkata ketika mereka defensif mereka dengan cara berbohong. Ya, bohong. Bohong adalah defensif. Kenapa? Ya, untuk nutupi harga dirinya mereka bohong. Kalau saya tuh banyak bantah kalau saya tidak melakukan. Kalau saya melakukan, saya diem. Tapi kalau saya tidak melakukan, dituduh, seringkali saya protes. Nah, saya belajar untuk diem. Mentalitasnya mesti beda. Nah, Yahweh menginginkan bangsa Israel itu, ini susah ya saudara. Ini susah. Gampang nulisnya. Great reset. Ada riset, kalau di laptop kita riset. Kita dinolkan lagi, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual dan mental. Aduh, sampai masuk tanah Kanaan. Anak lembu itu sampai raja-raja 2. Kita tetap bisa membacanya. Ya, jadi kerusakan di Mesir itu terbawa sampai raja kesekian dari Yehuda, raja kesekian dari Israel. Jadi nggak gampang, ratusan tahun setelah keluar dari Mesir, terbawa. Fisik bisa diperbaiki, tapi identitas spiritual dan mentalitas susah. Makanya bangsa Israel itu chaos ya. Kalau kita melihat kenapa bersungut-sungut ya. Kenapa bersungut-sungut? Padahal Yahweh itu terasa dekat. Mereka setiap hari hidup dengan mujizat. Pembebasan dari Mesir adalah langkah pertama, tapi transformasi sejati identitas mereka dan mentalitas mereka itu membutuhkan waktu. Padahal perjalanan itu untuk membentuk mereka jadi baru. Harusnya kita sadar, umur kita ada batasnya 70-80. Itu batasan bagi kita untuk kita ngejar manusia baru. Istilahnya lahir baru itu kita alami di usia hidup kita. Sampai orang bisa melihatkan buahnya. Ya, jadi bukan gereja itu bukan sukses berapa jemaat yang dikembalakannya. Tapi berapa jemaat yang bertransformasi menjadi seperti Yesus. Yang itu bisnis gereja yang utama. Ya. Sekolah di padang gurun. Nah ini. Dalam perjalanan mereka padang gurun melalui praktek-praktek seperti mana dan air dan batu. Tuhan mengajarkan mereka untuk hidup bergantung sepenuhnya kepadanya. Bergerak dalam waktunya. Nah, ini susah. Susah. Ya, bergantung sepenuh kepadanya. Seharusnya mereka sebagai budak itu bergantung pada mandornya, bergantung pada tuannya. Di switch saja susah, bersungut-sungut menggerutu, hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan, bergerak dalam waktunya. Ya, kalau tiang awan naik, ya mereka bergerak. Tiang api naik, dia mereka bergerak. Sebelum berhenti, ya terus bergerak dan mengembangkan hubungan timbal balik yang mendalam. Mereka mengenal Yahweh dan Yahweh mengenal mereka. Maksudnya itu mereka mengalami namanya sekolah padang gurun. Ya, School of Life tapi di padang gurun. Namun respon mereka terhadap didikan Tuhan ini sering kali menghasilkan keluhan. Seringkali menghasilkan kerutuan, seringkali menghasilkan bersungut-sungut yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melihat berkat Tuhan dalam situasi sulit. Makanya kalau saya tanya, apa kabar? Ya, kita seringkali bohong. Ya, luar biasa padahal bawa belur.
kita ngomong dengan jujur, ya. Kita bisa melewati satu hari, itu aja sudah anugerah berkat Tuhan. Makanya kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Bisa dilewati. Kita bisa melewatinya dengan Tuhan. Jadi sekolah kehidupan itu nggak gampang. Sekolah di padang gurun, membentuk karakter kita yang baru. Coba lihat padang gurun kita. Ikut Tuhan kok kayaknya nggak ada yang gampang ya, katanya gitu. Oh iya, memang nggak ada yang gampang. Ya, kalau kita rusak 30 tahun dan kita 30 tahun baru dapat firman Tuhan seperti ini, betulin kita minimal 30 tahun. Tapi kadang-kala kita nggak sesuai dengan rencananya. Makanya gembar-gembornya adalah tahun percepatan, tahun berlimpah. Wah, saya katakan itu sloganis, membentuk karakter kita yang baru. Penderitaan dan kesulitan yang terukur secara sempurna, tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita baca di Alkitab. Ya, loh, ini kenapa kok kayaknya lebih? Artinya kita naik kelas. Makanya hanya anak SD yang dapat matematika SD. Ketika di SMP nggak dapat matematika SD. Naik lagi matematikanya SMP. Ketika di SMA udah nggak kenal lagi matematika SMP dengan SD. Ketika dia masuk perguruan tinggi belajar matematika, tentu kelasnya perguruan tinggi. Hidup kita juga tergantung respon kita. Jadi seluruhnya terukur yang dialami selama perjalanan di padang gurun adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter yang baru bagi mereka, untuk mengeluarkan identitas dan mentalitas mereka yang baru. Dalam hal ini, mereka bersungut-sungut merupakan cerminan perjuangan untuk menerima situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Sedih, saya nulis ini sedih. Ya. Kenapa? Korbannya sangat banyak, 2,5 juta orang loh ya, nggak masuk ke tanah Kanaan. Ya, ada banyak yang dilahirkan di padang gurun, tapi ya banyak yang enggak, ya, banyak yang mati. Dengan sekolah padang gurun, Yahweh ingin membebaskan bangsa Israel dari mentalitas budak yang masih melekat kuat, yang tercermin dalam kebiasaan bersungut-sungut yang parah. Ini toksik, menular, ya. Bahkan ketika tanah terbelah dan banyak orang masuk ke tanah akibat pemberontakan, tentu Musa dengan Harun itu mengenal orang-orang yang masuk ke tanah ketika tanah itu terbelah. Sekolah padang gurun untuk memulihkan dan membangun identitas mereka sebagai umat percaya, bangsa pilihan Tuhan. Tanah perjanjian sebagai tujuan akhir dari janji Yahweh. Kecenderungan untuk menggerutu seringkali muncul dari kurangnya pengharapan akan pemenuhan janji ini. Ya, ada janji yang Tuhan tidak pernah ngingkari. Bahkan kalau tadi katakan Bu Ane, tatanan Tuhan, Tuhan tidak bisa mengingkari janji yang diucapkannya sendiri. Nah, pemahaman yang lebih mendalam tentang janji Allah bisa mengubah perspektif mereka dan menyebabkan mereka mengenalkan iman dalam menghadapi tantangan. Makanya dari 12 pengintai hanya 2 yang merespon. Ya, kalau kita ada jalan lebar, jalan sempit. Kalau bahasa aslinya lorong panjang yang sempit. Susah bagi orang Kristen. Harus lewat jalan itu. Tapi nggak ada jalan lain selain lewat jalan itu. Kebiasaan mengeluh mengeluh berkepanjangan juga seringkali terakumulasi dalam konteks sosial. Dalam komunitas, ketika satu individu mulai mengeluh, dapat memicu respon serupa dari yang lain, memperkuat siklus ketidakpuasan, artinya menularkan kerutuan, menularkan sungut-sungut ini kepada orang lain. Ya, ini membawa perlunya pembinaan komunitas. Kalau Bapak Ibu ada komunitas, ya kita cut supaya jangan ada yang mengeluh. Kita berikan pendidikan supaya mereka kenal sungguh-sungguh rencana Tuhan. Ngajak mereka baca Alkitab, ngajak mereka berdoa. Supaya mereka ketika mereka mengalami sekolah padang gurun, mereka dapat kuat menyelesaikan sampai akhir. Toh pada akhirnya mereka melewati 2. Mereka melewati Laut Tebel, dan kedua sebelum masuk mereka melewati Sungai Yordan. Bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak masuk ke tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Yahweh, bukan karena sesuatu yang sangat besar, namun karena sesuatu yang kecil yang dapat mengganggu keseluruhan rencana Allah, yaitu menggerutu, bersungut-sungut, murmuring,
Istilahnya, kalau saya plesetin bahasa Jawanya, muring-muring. Kita marah-marah sendiri. Rencana Tuhan itu tidak seperti kenyataan. Siapa bilang? Kita aja yang tidak tahu rencana Tuhan secara lengkap dan detail. Karena kita nggak baca, kita nggak duduk diem. Makanya orang Kristen itu harusnya duduk diem mendengarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa copy, ya. Kita tidak bisa copy. Misal ada orang yang kita kagumi, kita copy kehidupannya nggak bisa. Karena kenapa? Sekolahnya beda. Sekolahnya Pak Yohan, sekolahnya Pak Lukas, sekolahnya Pak Amos akan beda. Bahkan suami istri pun sekolahnya beda. Bapak Ibu, chaosnya jangan sampai dilanjutin. Selamat berjuang menghancurkan mental budak. Ya, hati-hati. Jangan-jangan kita masih punya kerutuan. Jangan-jangan kita masih punya sungut-sungut. Jangan-jangan perjalanan yang harusnya sudah selesai sampai akhir hidup kita belum selesai. Karena kenapa? Identitas kita sebagai anak Allah belum utuh dan lengkap. Mentalitas kita sebagai anak-anak Allah tidak utuh dan lengkap. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Kak Son. Ya, Monggo yang mau bertanya. Bicara soal orang Israel, tadi ada kata-kata yang ini sekali, yang menarik sekali menurut saya. Lebih mudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir daripada mengeluarkan pola berpikir Mesir dari bangsa Israel. Dan saya berpikir begitu juga untuk saat ini ya, karena bangsa Israel itu kan bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada pertanyaan misalnya, kenapa sih orang Israel itu udah ngelihat mujizat yang begitu besar, laut dibelah gitu ya, mana turun dari langit, 10 tulah dan berbagai-bagai, tapi kok tetap degil hatinya, kok tetap bandel gitu ya. Tapi bukankah itu cerminan setiap manusia pada saat ini juga ya, kita juga seperti itu. Saya bisa katakan juga seperti ini, lebih mudah membuat orang non-Kristen masuk gereja dan mau dibaptis dan seterusnya ya. Jadi lebih mudah membuat orang beragama Kristen alias login gitu ya, daripada mengeluarkan dunia ini dari orang Kristen. Yang udah lama Kristen itu sendiri susah mengeluarkan pola berpikir yang diwariskan nenek moyang kita itu dari kita ya. Pola berpikir materialisme, maunya mudah, maunya semua mujizat, ya, atau misalnya cara berperilaku, cara berpikir itu juga sulit, gitu ya. Bahkan kita yang sudah ngerti firman Tuhan, bahkan pendeta itu ya sulit juga mengeluarkan itu dari pola pikir atau dari kebiasaan dari karakter kita, ya. Karakter dunia ini sulit ya dikeluarkan dari kita, dari orang Kristen. Silakan Pak Amos, ada beberapa yang sudah masuk di chat. ya, makasih Kak Ana. Dari Vivo 1727, malam Kak Son, satu generasi dibinasakan oleh Allah karena mereka mengerutu atau bersungut-sungut. Seberapa jahat sebenarnya dosa persungutan tersebut di mata Allah? Terima kasih. Kita mesti lihat utuh dan lengkap. Jadi jangan lihat sungut-sungutnya aja, jangan lihat gerutuannya aja. Tapi di balik gerutuan itu sebenarnya adalah meragukan eksistensi Tuhan, ya istilahnya meragukan kekuasaannya Yahweh. Jadi istilahnya meragukan pribadi Yahweh sendiri. Itu yang membuat Yahweh marah. Justru sudah dibawa jauh-jauh dari Mesir. Bahkan sampai sudah perbatasan. Makanya dikirim 12. Itu kan final marahnya Yahweh. Ya, sampai seluruh generasi habis semuanya jalan 40 tahun di situ. Jadi kenapa Yahweh sangat marah? Karena meragukan kekuasaan Yahweh tersebut. Jadi ada yang terakumulasi dari awal, dari keluarnya sampai pada yang kecil. Jadi kita melihat ya, Tuhan itu kalau hukum tidak langsung. Kalau saya seringkali ngomong, mendukakan Roh Kudus itu proses. Ya, mendukakan Roh Kudus itu bukan ngomong effort, atau maki-makinya Tuhan, bukan. Tapi mendukakan Roh Kudus itu sampai proses sampai seorang tersebut tidak bisa lagi diberitahu atau ditegur oleh Roh Kudus, tidak bisa diingatkan oleh Roh Kudus sampai hati nuraninya mati. Jadi bukan hanya mengeraskan hati, tapi dia mengeraskan hatinya sendiri sampai satu titik
point of no return, artinya titik tidak bisa kembali lagi, artinya tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kalau sampai Roh Kudus sampai sudah tidak bisa lagi memperbaiki hidup seseorang, artinya orang tersebut sudah menghujat Roh Kudus. Jadi kata gerutuan, ya menggerutu bersungut-sungut itu muaranya dari mana? Ya, muaranya atau sumbernya dari mana? Sumbernya ada di ketidakpercayaan mereka kepada Yahweh sebagai sumber hidup mereka. Yaitu menyebabkan daripada menular toksik, dipotonglah satu generasi habis. Makan Musa sendiri tidak masuk dalam Kanaan. Ya, banyak orang tanya, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Ya, sebenarnya ada satu. Ikuti aja terus. Ikuti terus nanti kita akan sampai pada titik di mana sebenarnya Musa nginjak kok tanah Kanaan. Di mananya? Nah, ikuti terus. Ya, next. Semakin menarik. Iya, Kak Son, sebetulnya mau nambah Kak Son. Ya, Kalau ini berhubungan dengan kehidupan kita, menggerutu atau bersungut-sungut, misal karena mungkin mendapatkan pengajaran yang salah, Kak Son. Mungkin ada gereja yang mengajarkan berkat atau eh, janji-janji seperti itu. Itu apakah kemudian Tuhan itu seperti tadi Kak Son, bisa membuang satu generasi atau menghukum atau gimana gitu Kak Son? gereja sekarang kalau menurut saya katakan tidak ada gereja yang sempurna, tapi gereja yang berproses untuk jadi sempurna. Pasti Tuhan munculkan orang-orang yang punya pemikiran, tapi orang-orang tersebut, ya sorry ya, ngomong terus terang, gereja melakukan abortus provocatus criminalis ya istilahnya, ngalami aborsi, itu bahasa Latin tuh aborsi. Aborsi kepada orang-orang yang punya potensi untuk merubah. Justru orang-orang tersebut dihabisi. Saya punya teman, adik iparnya sepasang keluarga itu luar biasa, muncul di TV dan gerejanya kelas atas. Yang tidak tahu ketika adiknya bicara kebenaran bahwa itu bukan firman Tuhan yang benar, adiknya dilokalisir untuk tidak kembali ke gerejanya lagi, tidak punya pengaruh. Jadi banyak seperti itu. Ya, pasti berproses. Tapi ingat ya, ada gereja yang sudah satu titik udah tidak bisa diperbaiki lagi. Karena kenapa? Sudah saking rusaknya. Udah cara-cara sihir. Teman saya cerita kepada saya bahwa ada beberapa gereja disinyalir menerima dana eh, pencucian uang. Itu sebabnya gereja tersebut dananya tidak terbatas. Orang tanya, dapat dari mana dananya? Ya, diduga ada pencucian uang. Nah, jadi seluruh gereja berproses. Ya, jadi yang kita lihat sekarang, yang orang-orang yang kelihatannya gagah, kelihatannya hebat, kita tunggu aja nanti pengadilan. Bahkan di pengadilan Tuhan sudah katakan, mereka bernubuat lu kelas kan, ya, ya, terus dikatakan mengusir setan kelas kan, terus Hmm. melakukan mujizat demi nama aku lu, luar biasa. Kalau tiga ini dipunyai, laris manis, ya. Setelah itu Tuhan ngomong, aku tidak mengenal kamu. Kalau kita udah diajari, aku ginosko kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Menikmati apa? Pertumbuhan rohani, keserupaan dengan Tuhan. Identitas sebagai anak Allah harusnya ada. Mentalitas sebagai anak Allah harusnya ada. Tapi itu tidak dinikmati Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa gereja itu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ya, jadi kita tunduk aja pada proses pada Tuhan. Setiap orang alami sekolah padang gurun. Ya, nikmati aja. Karena kenapa? Ini ada ujungnya, bukan gak ada ujungnya. Amin. Selalu ada ujungnya dan selalu ada kenaikan kelas, ada reward dan reward kita itu namanya harta abadi. Itu Amos. Luar biasa. Jadi semangat berjuang. Oke, Iya. dari Kak Yohan, degradasi pengajaran standar iman, apakah bentuk chaos? Yang dimaksud chaos adalah kekacauan zaman ini kalau diidentifikasi dari sisi kekristenan, Kak Son. Apa bisa dipilah-pilah selain chaos mental? Dan bagaimana kita menilai bahwa kita tidak termasuk bilangan orang chaos atau produk dari chaos? Mungkin tadi agak bersambung sama saya tadi.
Iya. Silakan. Jadi degradasi pengajaran ya standar iman itu disesuaikan dengan apa? Misalnya ada satu gembala yang saya kenal hidup. Orang-orang masuk di tempat dia untuk mencari apa? Mencari berkat. Saya bilang mengenai apa? Saya masuk pasar Atom, di pasar Atom itu ketemu satu lorong yang isinya lagu rohani semua. Saya tanya sama CC yang ada di situ, C, kenapa sih kalau lagu rohani? CC itu jawab, kan nama Tuhan ditinggikan. Kalau Tuhan ditinggikan, maka dia akan, perhatikan, menarik semua orang datang kepadanya. Loh, C, kan Yesus kamu jadikan sebagai SPG atau gantinya kucing-kucingan yang ada di depannya kasir. Yang gini loh, kucingnya. Betul nggak? Seperti itu. Jadi banyak orang Kristen itu nyuruh orang ke gereja supaya tokonya laris, supaya enteng judul, supaya masalahnya selesai. Nah, itu nggak pernah dilakukan oleh Kristen pertama. Nggak dilakukan oleh Kristen pertama. Mereka justru ikut Tuhan itu kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan segalanya. Kehilangan, maaf, identitas pribadi mereka yang utuh dan lengkap itu hilang. Berganti identitas baru. Makanya ciri khasnya dari orang-orang Kristen abad pertama adalah ketiadaan hak atas dunia ini. Jadi mereka gampang berbagi hidup. Jadi milikku ini hanya kepercayaan Tuhan. Lah, sekarang kan beda. Ya, misalnya bos kita ulang tahun atau bos kita mantu sama teman kita mantu, ya. Kalau teman kita belikan hadiah yang ya apa adanya, cukuplah buat dia. Tapi kalau bos kita mantu, kita belikan hadiah mahal. Padahal bos kita itu lebih dari mampu untuk beli sesuatu yang mahal. Betul nggak? Ada standar yang beda. Yang sebenarnya kita sebagai manusia, justru orang yang tidak mampu yang kita harus beri lebih banyak. Anggap ya? Iya toh? Nah, jadi banyak orang Kristen itu mendegradasi sesuai dengan apa yang mereka maui. Nah, makanya sebagai hamba Tuhan, kita dihakimi lebih berat daripada orang biasa, daripada jemaat biasa. Kenapa? Tingkat pemahamannya, ya kita sesuaikan. Dan kita punya dosa, maaf ya, karena itu. Jadi ada sesuatu yang kita sunat. Ada hak ya orang lain kita sunat. Ya maafkan, ini kemana-mana. Harusnya kita memberi. Ya, kita moles gereja itu buat apa tuh? Kita moles gereja jadi cantik, jadi luar biasa. Yang kita pesona itu siapa sih? Yang kita pesona itu siapa sih? Yang kita pesona itu yang hadir supaya orang datang berbondong-bondong mengagumi betapa hebatnya gereja kita. Nggak pernah urusan soal pengajaran. Chaos terjadi, istilahnya orang bersungut-sungut ya. Orang katakan, wah, ke situ aja. Doamu pasti dijawab. Urapannya lebih gede. Lah, Roh Kudusnya sama kok. Ya, makanya ada satu perkataan, satu pertanyaan ketika Tuhan mengeraskan hati, ketika pertanyaan di ke Ana, saya ingat adalah, lah, kenapa orang-orang masih ada pengurapannya ketika orang tersebut jatuh, tapi pengurapannya tetap. Banyak orang Kristen tidak sadar. Jangan-jangan yang kita dengarkan sekarang adalah pengurapannya udah mengalami degradasi, udah mengalami penurunan dari semula. Kalau dia ngikutin Tuhan, dari Elia ke Elisa 2 kali lipat. Harusnya dari Elisa ke Gehazi 2 kali lipat. Gara-gara Elisa ke Gehazi berhentinya dia apa? Soal Naaman. Ya, nah jadi berhenti pembusukan kita ya. Jadi kita dapat chaosnya ini, chaosnya bangsa Israel itu sepele kok. Sepele, sangat sepele. Menggerutu, tapi gerutuan itu justru berbahaya. Terus bagaimana kita nilai bahwa kita ini tidak jadi bilangan orang yang chaos? Pada waktu kita umpamanya tidak ngomong suatu kebenaran, apakah itu juga kita juga membiarkan kekeosan? Yang tadi Kak Son, ya jangan sampai kita jadi
pembusukan. Tapi untuk ini kan butuh, tidak semua orang bisa punya keberanian ke sana. Ya, manusia batiniah kita itu ada kesadarannya. Kita bisa melihat kalau kita jatuh sebenarnya. Kita tuh jadi manusia yang berubah kok. Saya masih ingat ya, apa mami sama adik saya sama istri saya ngomong, kamu itu sudah bergerak menjadi seperti seseorang yang mereka sebut, ya. Kamu bergerak menjadi seperti dia, bergaulnya sama dia. Itu alarm buat saya. Ketika Tuhan kasihkan saya satu kebenaran dan ternyata orang lain juga melihat hal yang sama. Itu membuat saya berubah haluan. Sebenarnya kita ada di lingkungan orang-orang yang kita orang yang bertumbuh bersama. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Kita punya blind spot dan hanya orang lain. Tapi Roh Kudus juga bisa ingetin kita. Tapi kita punya waktu enggak untuk dengerin dia. Kita punya waktu untuk baca Alkitab, kita punya waktu untuk berdoa. Dan itu cara Tuhan untuk membuat kita selaras dan ada di waktunya. Nah, saya berkata, atau jangan-jangan Pak Yohan ada di situ untuk mencegah pembusukan. Artinya, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Sampai Tuhan berkata, nah, jangan di situ lagi. Tapi selama ada di situ, misal seperti yang saya sering telepon satu bapak di sini, yang saya ngomong sama bapak itu, ya bapak itu jadi berkat kemana-mana. Bapak itu jadi berkat, saya nggak sebut namanya ya. Bawa materinya Nine itu ke sana. Supaya kenapa jadi berkat. Jadi sampai Tuhan ngomong, nak, cukup ya, cukup istilahnya. Ya, sampai Tuhan, selama Tuhan nggak ngomong, selama Tuhan nggak ngibarin bendera, tetaplah di situ, Pak Yohan. Tetaplah di situ, Pak Amos. Istilahnya kenapa? Engkau mencegah pembusukan terjadi. Jadi engkau mencegah chaos yang berantai. Engkau memutus mata rantai chaos. Minimal ada orang-orang yang diselamatkan. Jadi jangan serta-merta jawabannya adalah keluar dari gereja. Jangan, salah itu. Apalagi bentuk gereja baru, jangan. Istilahnya tetaplah di situ. Masuk gereja yang kita anggap benar juga kadang-kala berantakan kok. Jadi ada banyak orang Kristen yang sikut-sikutan, bunuh-bunuhan. Wah, ngeri sekali. Gitu Pak Yohan. Terima kasih Kak Son. Go. Lanjut. Sip, lanjut. Dari Kak Dian Atna Tulungagung, izin bertanya, yang masuk ke negeri perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb atau ada yang lain? Artinya apakah yang keluar dari Mesir waktu itu sudah lahir tapi di bawah 20 tahun? Apakah mereka termasuk orang yang masuk atau tidak masuk? Terima kasih. Generasi Yosua dan Kaleb. Umurnya Kaleb itu sampai masuk tanah Kanaan 85 tahun. Jadi ada 40 tahun pertama, ada 40 tahun kedua, dan ada 5 tahun. Jadi kita lihat ya, yang masuk bukan hanya Yosua Kaleb, tapi generasi Yosua, generasi Kaleb. Makanya ada judul khotbah yang mengatakan generasi Yosua, generasi Kaleb. Tapi generasi itu udah lewat. Harusnya kita yang ada di hidup zaman ini niru Yesus. Oh, Ya, kita generasi Yesus. Jadi generasi kok Gideon, generasi kok Yosua, generasi kok Kaleb. Terinspirasi boleh, tapi yang pengajaran kita hidup seperti Yesus itu yang susah. Maaf, saya ngomong. Ada puasa Daniel, saya garuk kepala. Puasa Esther. Padahal Daniel sama Esther itu orang Yahudi. Orang Yahudi, ya puasanya Yahudi. Ya, hanya ya Daniel tidak makan daging. Kenapa daging itu diserahkan kepada dewa? Ya, makanya nggak makan daging. Tapi setelah uji coba itu makan daging, iya makan daging. Tapi yang disiapkan khusus buat Daniel, terus Sadrak, Mesak, Abednego. Ngerti ya? Puasa Esther, iya puasa Yahudi kali 3. Aduh, susah. Oh, saya puasa Daniel, saya puasa Esther. So what? Puasa Yesus gitu loh. Banyak orang Kristen itu melebih-lebihkan, menganggap satu puasa unggul lebih dari puasa yang lain. hmm.
Ya istilahnya memberi muatan yang satu. Makanya Yesus ngajar doa Bapa kami. Karena dianggap tidak ngerejekeni, tidak memberi berkat. Mereka pilih doa Yabes. Supaya berlimpah-limpah tanahnya dilebarkan. Jadi makanya orang Kristen itu ada urapan utang lunas tuh repot. Saya kembali. Jadi kecuali Kaleb, Yosua, keduanya mengikut Tuhan generasi ya Kaleb, generasi Yosua. Jadi seperti itu. Ya, dari ayatnya ke Ana berarti 20 tahun Hmm, ke bawah ya, iya, Mas. Ya, Mas. ya, jadi yang masuk ke Mesir 20 yang lahir. Ya, jadi waktu mereka keluar itu kan ada yang dari tua sampai sampai baru lahir kan. Nah, terus kemudian ada sensus, ada pencatatan. Nah, yang dicatat itu yang 20 tahun ke atas. Tapi kemudian terjadilah murka Tuhan dan Tuhan bersumpah bahwa orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas itu akan mati di padang gurun dan setelah sumpah itu mereka akhirnya berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Artinya banyak orang yang masuk ke tanah Kanaan. 20 misalnya ya, 20 tahun ke bawah itu ada yang lahir, yang 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun. Nah, berarti yang 20 tahun yang sudah pernah lahir di Mesir misalnya umur 19 tahun, keluar dari Mesir itu dia umur 19 tahun misalnya. Ditambah 40 tahun berarti kan 59 tahun waktu masuk ke tanah Kanaan gitu. Nah, jadi tidak ada orang yang lebih umurnya dari 60 tahun kecuali Kaleb dan ya Yosua. dan Kaleb. Ya, makanya Kaleb itu bilang dia tuh umur umur 80 tahun sekian, 25. 40 tahun, 40 tahun gitu. Dia tuh umur 80 tahun sekian dan masih kuat. Nah, jadi yang tua itu cuma Kaleb dan Yosua. Yang lainnya itu ya 60 tahun ke bawah. Karena sudah 40 tahun kan mereka putar-putar di padang gurun sejak Dibasmi Tuhan habis. marah itu gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu tegar tengkuk. Karena mereka degil hatinya walaupun sudah melihat mujizat-mujizat. Iya. Lanjutkan. Dari Anwar di Konawe. Waduh, bagaimana Pak? Seperti saya keluar dari gereja. Ya ikut pendidikan, Pak. Ikut pendidikan. Jadi ya seperti ini. Saya sama istri sama saya itu didik orang-orang supaya kembali lagi selaras dengan hati Bapa. Selaras dengan pikiran Bapa. Jadi kalau keluar ya sudah terlanjur. Tapi lihat dulu apa gereja yang toksik. Jangan-jangan kita ngikutin satu aliran yang juga toksik ya. Ya menekankan sesuatu dan istilah menekankan sesuatu tapi mengabaikan yang lain. Ya, padahal gereja itu harus urusan satu, membimbing orang untuk mengalami keserupaan dengan Yesus. Itu bisnis gereja utama. Ya, gitu. Ya, dari Pak Rudi Yulianto, mengapa mengapa orang lebih suka doa Yabes daripada doa Bapa kami? Ya, dijawab apa nggak aneh? Udah. Karena Nabi Karena Yabes berharap dapat kelimpahan. Kalau doa kami minta makanan sehari yang secukupnya. Ya, dari Pak Timur, kalau tidak salah, Musa ada di tanah terjanji dalam satu kejadian yang hendak dibangunkan tempat oleh murid Yesus. Gimana nih? ya, Ya, Pak Timur belum waktunya, Pak. Ya, belum waktunya, masih nanti ya. Jadi nanti ada perdebatan. Istilahnya Musa itu mati atau enggak? hmm, Soalnya kenapa? Ya, Musa, Elia, dan Henok. Tiga oke. tokoh tersebut dimasukkan golongan yang tidak mati. Yang iblis jadi pendakwa. Yang mendakwa bukan kita. Kita terpengaruh lagu. Yang telah mendakwa kita siang dan malam. Kalau kalau ngikuti eksposisi kita Wahyu yang saya ngajar dari awal sampai akhir, udah belajar udah tahu bahwa mendakwa itu gara-gara tiga orang ini. Gitu aja, jadi sabar, ada waktunya nanti ya. Baik, Pak. Monggo, Yang resen dulu, Kak Reslen. Anita, lanjut Kak. Terima kasih. Pas- Ya, eh, makasih Kak Amos. Ini gini, Kak Son dan Kak Ana. Jadi ada satu key point yang masih stick on my mind karena menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat penting ya. Di awal-awal ketika kita punya komitmen untuk membaca Alkitab,
itu Kak Ana dan Kak Sony selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita baca, jadikan itu sebagai refleksi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali lagi pada topik ini membahas tentang chaos. Boleh nggak kalau menurut saya, apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka migrasi dari Mesir ke tanah Kanaan itu bisa nggak dianalogikan bahwa ini adalah suatu perjalanan spiritual yang mungkin setiap orang itu memiliki skenarionya yang berbeda-beda, Ya. ya kan? Bisa jadi pada saat itu adalah skenario Tuhan yang diberikan kepada mereka, harus melalui geografi, mereka harus melewati lokasi yang berbeda dan lain sebagainya. Tetapi bisa kan kita analogikan bahwa orang punya skenario yang berbeda. Maksud saya dalam hal ini adalah bisa nggak ya perjalanan saya dulu ketika mengenal Kristen itu adalah suatu cobaan yang mungkin bisa digambarkan hampir sama. Itu kan perasaan saya itu kan kacau balau, Kak. Ya kan? Kacau balau. Di lain sisi saya mencoba untuk ketika saya masih dalam menjalani ajaran Islam pada saat itu, di lain sisi ketika seseorang mendoktrin saya kayak gini nih, tapi kan di pikiran saya adalah no, itu kita tidak bisa mendikte orang harus mengikuti keimanan harus ditunjukkan dengan pakaian dan lain sebagainya. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau saya refleksikan dengan diri saya sendiri, dengan berjalannya waktu, setelah saya mampu untuk mengendalikan emosi saya sendiri dan kembali tenang, kemudian saya menyadari bahwa saya merindukan sosok Tuhan Yesus yang hadir dalam mimpi saya. Dan keputusan saya pada saat itu menyatakan bahwa saya mengambil keputusan ini dengan penuh kesadaran bahwa saya ingin mencari karena saya merindukan kehadiran beliau gitu loh. Bisa nggak ya perjalanan spiritual itu bisa dianalogikan proses yang hampir sama walaupun skenario yang berbeda. Menurut Kak Ana dan Kak Sony bagaimana? Saya setuju ya bahwa Alkitab itu adalah supaya kita refleksi ya. Jadi supaya kita belajar untuk melihat diri kita seperti itu sebagai patokan. Kita belajar dari ceritanya kejatuhan, kebangkitannya seseorang. Kita lihat sebagai suatu pathway, sebagai suatu pattern supaya kita tidak masuk ke dalam kegagalan yang pernah dibuat oleh bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada satu hal yang kita bisa pelajari, ada benih rohani yang kita dapatkan sehingga kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari malapetaka yang seharusnya ada buat kita, tapi kita terhindar. Seperti itu dari saya. Kak Ane? Ya, Coba jadi dikeluarkan. memang betul yang Anita katakan dan itu pun ditulis oleh Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus juga ya berpendapat seperti itu, Anita. Itu ada di dalam 1 Korintus 10 ya, 1 Korintus 10 nanti Anita buka sendiri, baca sendiri. Ya di dalam 1 Korintus 10 dikatakan bahwa orang Israel itu, perjalanan bangsa Israel itu menjadi contoh buat kita gitu ya. Itu Paulus sedang merenungkan tentang perjalanan Israel untuk menjadi pengikut Musa. Mereka dibaptis dalam awan, dalam laut ya. Mereka makan makanan rohani, mereka minum minuman rohani, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, yaitu Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi ada orang-orang yang berkenan kepada Allah dan boleh masuk ke tanah Kanaan, tapi juga ada orang-orang yang Allah tidak berkenan dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, bagaimana dengan perjalanan rohani kita melihat perjalanan fisik orang Israel? Kalau kita hidup berkenan dan mau turut kepada Allah, kita akan masuk Kanaan surgawi, bukan Kanaan yang sekarang ada di sana, lagi perang sama Iran gitu ya. Yes, Oh ya, benar, di mana benar. Anita tidak lewat rudal di atas, aman-aman ya di sana. Lewat sih enggak ya katanya. Cuman memang kelihatan Kak, karena Iran itu kan sebenarnya seberangnya dari Kuwait, sehingga ketika iya. mereka meluncurkan rudal itu kelihatan asapnya. Wow. Ya, stay safe ya Anita ya. Ya, Ya, jadi terima ya kasih seperti itu Anita. ya. Kalau mereka masuk ke Kanaan yang fisik, mereka menduduki Kanaan fisik, kita
masuk ke Kanaan surgawi itu perjalanan dirohanikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10. Bangsa Israel itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita tidak tegar tengkuk, tidak bebal, tidak dablek seperti bangsa Israel. Nanti baca 1 Korintus 10 ya, Anita. Oke, silakan Makasih Kak, lanjut. makasih banyak. Semangat Kak Kasih. Anita, puji Tuhan. Dari Denny Yesika di Banyuwangi, Kak Son, kenapa tanah Kanaan ya? Kenapa enggak tanah lain? Misalnya Indonesia Banyuwangi gitu. contohnya kejauhan Den. Bawa 2,5 juta orang ke Kanaan yang deketnya kayak gitu, itu perlu sekian puluh tahun. Bayangin kalau ke tempat yang lain. Makanya epicentrum bagi janji Tuhan itu ada di sekitar itu. Seluruh sejarah. Jadi sejarahnya Kristen, sejarahnya Yahudi, sejarah Yudaisme, sejarah Islam, seputaran itu. Ya, seputaran itu. Jadi ada 3 agama besar dunia, itu seputaran itu. Ya, jadi secara geografis letaknya Israel itu istilahnya itu seperti di pusat dunia, di persimpangan dunia. Dan yang namanya di persimpangan pasti rame ya. Kayak Singapura, Hong Kong itu kan persimpangan, persimpangan dunia ya. Pasti rame gitu. Dan menjadi pusatnya mata memandang. Nah, secara geografis dari Afrika kalau mau ke Asia pasti lewat situ. Dari Afrika mau ke Eropa lewat situ. Dari Asia mau ke Eropa lewat situ. Dan memang dulu itu ada yang namanya itu jalur raja-raja misalnya. Ada beberapa jalur ya. Ada 2 jalur besar di situ yang dilewati dan secara geografis seperti itu. Jadi pusat dunia dan epicentrum. Dan secara tanah ya istimewa juga gitu ya. Ada subur juga di situ. Dan memang di sisi lain memang itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih tempat yang dia mau menjadikan sebagai tempat untuk bait Allahnya ya. Iya, dari kembali Kak Rudi Yulianto. Sepertinya mempertanyakan gereja yang mengajar doa Yabes ya. Kalau mengajarnya keberlimpahan, memperluas gairah itu kan menunjukkan keduniawian. Sedangkan arti kata cukup dalam doa Bapa kami, apakah tidak cukup itu bagi dunia gitu mungkin. Maaf ya, saya jawab pakai analogi yang parah ya. Bagi rayap itu nggak ada kayu yang cukup. Nggak ada. Jadi kata cukup itu nggak pernah ada dalam kamus. Greedy. Bahkan pada saat pandemi itu ada satu pendeta ngajar. Jadikan kami sultanmu ya Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa sultanmu. Terus kemudian ada yang berkata lagi, ada satu pendeta yang berakhir di penjara, miskin itu kutuk katanya. Bayangkan, yang ikut Yesus awal-awal, ya awal-awal, itu miskin semua. Bahkan 10 orang terkaya dunia saat ini yang ngaku Kristen itu 4. Tapi mereka semua nggak ke gereja. Jadi kalau ngajar mengenai fokusnya kepada berkat jasmani, terus-menerus ya, terus-menerus, indera kita harusnya peka. Itu gereja yang benar atau enggak? Harusnya peka. Ya, ada boost up-nya berlimpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah ya. Orang berkata Yohanes 10 ayat 10 mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup itu zoe, bukan bios. Bios itu ini, hanya 70 tahun sampai 80 tahun. Zoe itu yang akan pulang ke rumah Bapa. Yang berkelimpahan itu zoe. Berkelimpahan itu terjemahkan perisos. Perisos itu terjemahannya artinya berkualitas tinggi. Supaya kita punya manusia batinia yang berkualitas tinggi. Bukan supaya kita kaya. Ya, bahkan ketika dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. 3 step. Tunggu aja, sabar ya, sabar satu-satu. Supayanya semuanya kompre, istilahnya. Saya lagi konsentrasi ke Musa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Anita,
kalau nggak salah saya pernah baca itu alasannya bahwa daerah itu disebut Middle East karena ada di tengah-tengah. Oke. Ya. Jadi Epicentrum. Kalau saya ngajar ya, saya ngajar negeri yang berlimpah susu dan madu. Saya masih ingat ya. Sering kali saya ngomong. Satu, ada madu. Madu berarti ada lebah. Ada lebah, ada tanaman atau ada pohon. Ada pohon pasti ada air. Dengerin. Susu. Susu dari sapi. Sapi, kerbau, kambing, domba. Kalau ada kambing, domba, ada rumput. Ada rumput, ada air. Ada air berarti daerah tersebut subur. Kalau yang pernah ke Israel, ya. Kalau masuk ke Israel tuh hijau. Oh, bangsa pilihan. Ntar dulu ya. Mereka perlu sekian puluh tahun berproses untuk supaya jadi hijau. Jangan, jadi Tuhan itu pakai teknologi. Tuhan ngajari mereka untuk orang-orang tersebut jadi pinter. Jadi kalau ada istilah boykot produk, saya ketawa. Kenapa? Ya semuanya ada seperti itu. Nah, monggo. eh, benar yang Kak Son katakan tadi dari Antonio ya. Benar yang Kak Son katakan tadi terkait disertasi Kak Son bahwa zaman sekarang banyak gereja yang mengaborsi pengkhotbah-pengkhotbah jika khotbahnya mengarah kepada kebenaran yang murni LB3 bahkan dianggap aneh dan sok suci. Iya, puji Tuhan, saya salah satu orang yang belusukan. Dulu saya diaborsi oleh gereja saya. Bayi yang diaborsi ini justru jadi hamba Tuhan yang kemana-mana. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Antonio. Ya, Lanjut. dari Nur Nina, karena Kak Son sangat suka merefleksikan diri dengan perjalanan bangsa Israel. Apa benar lamanya perjalanan bangsa Israel sampai 40 tahun itu karena persungutan-persungutan bangsa Israel? Tolong dibaca jawaban ke Anda. Ya. Bilangan, number itu. Bilangan 14 ayat 32, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Oke. 40 tahun bisa menjadi angka real, tetapi juga bisa simbol karena penulis Alkitab banyak sekali menggunakan angka 40. Seperti angka favorit demikian, kata Kak Ana. Oke. Dari Indah Ratna, Kak, jika standar Kristen yang benar adalah seperti Yesus, apakah kita masih diperbolehkan bermimpi atau bercita-cita dalam hidup? Boleh mimpi, tapi kalau orang-orang udah ikut Tuhan, biasanya berani berkata, jadilah kehendakmu. Jadi kita menuruti kehendak Tuhan. Tentu yang jadi artis misalnya, ya harus ngejar. Jadi pencipta lagu, ya harus ngejar. Jadi nggak ada yang berhenti, tapi hidup seperti Yesus hidup. Karakter Yesus, bukan kita, ya istilahnya nggak kerja. Ya istilahnya makanya eh, dibagi dua kehidupan itu. Banyak orang mengatakan, oh ini rohaniwan. Padahal saya contohnya, seumur hidup saya kerja, baru 4 tahun lalu pensiun. Seumur hidup saya kerja, lulus SMA langsung kerja, sampai 4 tahun yang lalu pensiun. Jadi kerja. Jadi orang mengatakan, oh ini rohaniwan. Nah berarti oposit rohaniwan adalah duniawan. Kan nggak mau Bapak Ibu Saudara dikatakan duniawan. Misalnya Pak Amos punya toko. Istilahnya suruh tinggalin, bentar dulu. Ya, ada orang yang terpanggil memang full time, tapi ikut Tuhan itu harusnya full time. Artinya segenap hidup, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan itu full time. Tapi kalau melayani di gereja, ada orang-orang yang terpanggil khusus. Hmm. Tidak semua. Jadi kalau orang suruh ninggalin kerjaan,
Pak Timur tuh punya tempatnya makanan enak. Jadi Semi itu kerja di kantornya UBS. Ya masing-masing luar biasa. Ya. Jadi kalau mau dipakai Tuhan ya terus lakukan. Itu Bu Lena itu wah kuenya enak tuh, sangat enak kuenya. Jadi ya lanjutkan. Kalau kita melakukan buat Tuhan, lakukan buat Tuhan. Itu yang utamanya. Makanya orang tanya kepada saya, yang utama yang mana? Melakukan pekerjaan Tuhan itu yang utama. Nah, saya kenapa kerja? Untuk hidupi anak istri saya. Nggak ada yang salah. Jadi Semi kerja itu dari pagi sampai sore, baru sore itu pulang. Nggak salah. Jualan beras Samos, nggak salah. Pak Yohan kerja, nggak salah. Istilahnya. Pak Timur kerja, lanjutkan. Saya liburan pasti ke sana, saya pasti makan. Jadi seperti itu. Loh, kalau Pak Semi itu ngajar pujian penyembahan di gereja-gereja, lah iya, itu panggilan dia. Justru tajamnya di situ. Si Semi tidak bisa jadi Amos, Amos tidak bisa jadi Semi. Seperti itu, hanya satu makanya ada. Aduh, saudara, saya kalau orang tanya, Pak Sony panggilannya apa? Saya tukang ledeng. Kok tukang ledeng? Iya, nyambungkan supaya air ngalir. Air itu air kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Udah, selesai ya. Oke, sudah nggak ada lagi di YouTube tadi Ya. kata-kata nggak ada. Terima kasih. Ya, udah nggak ada. Baik kalau gitu, closing statement-nya kita mesti cek hidup kita. Jangan-jangan yang menghambat untuk keserupaan dengan Tuhan adalah gara-gara mentalitas kita. Curigai hidupmu, mentalitas kita yang tidak kunjung menjadi seperti Yesus. Kita dibentuk oleh dunia ini untuk menjadi seperti Yesus. Kita harus betul-betul komitmen, fully komitmen, 100%. Jadi Bapak Ibu, selamat berjuang. Karena kenapa? Karena perbudakan itu nggak kelihatan kok. Ada penjara tanpa tembok. Itu yang kita harus waspadai dalam bentuk perbudakan. Waspada apa yang kamu dengar, waspada apa yang kamu lihat, waspada ajaran-ajaran yang ada. Kembali buka Alkitabmu, kembalilah ke ruang doamu. Karena itu sumber untuk kita belajar kebenaran. Ya, bertemu lagi di Nine pada saat minggu-minggu depan. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman di RU yang hari ini bergabung. Tuhan berkati.